Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu sangat sayang pada kita. Pada waktu dia ambil, dia pasti akan memberikan kembali yang terbaik saudara. Itu saudara-saudara, maka kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu menyesal. Penyesalan yang paling dahsyat adalah penyesalan yang kalau kita tidak dapat menemukan lagi sesuatu itu untuk selama-lamanya. Ada satu cerita saudara, mungkin saudara pernah dengar juga atau belum ya. Cerita ini cukup menarik saudara, saya ambil entah siapa penulisnya. Dia katakan demikian. Dia katakan ada satu contoh bahwa ada 7 tahap penyesalan dari setiap manusia. Tahap pertama saudara, penyesalan yang hanya berlangsung 1 jam. Penyesalan yang 1 jam itu kira-kira apa saudara? Apabila saudara salah naik bus. Jadi salah naik bus, mestinya ke tujuan utara tapi ke selatan, salah naik busnya. Kemudian ketahuan, maka saudara nyesal sekali. Tapi itu akhirnya saudara balik. Itu nyesalnya hanya 1 jam, habis. Tapi ada yang penyesalannya 1 hari saudara. Ibu-ibu yang sedang masak nasi saudara, gak hati-hati, gosong saudara ya. Pulang-pulang mau makan nasi gosong, nyesal 1 hari. Atau kebanyakan air jadi bubur. Ada yang penyesalannya 1 minggu saudara. Ada film telenovela, film Korea saudara, mestinya hari Kamis. Saudara lupa, keenakan masa atau apa, tiduran lupa saudara. Kelewatan, nyesal. Kok bisa begitu ya, nyesal. Harus tunggu minggu depan lagi, itu nyesal seminggu. Ada juga penyesalannya yang sifatnya itu sebulan saudara. Pergi ke salon potong rambut, maunya model alenteng ya. Keluarnya gak tahu apa. Waduh, yang ibu poninya kok hilang. Aduh, ini kok somplak. Nyesal dia ya. Mau dipotong lagi gak bisa, tambah botak ya. Akhirnya tunggu sebulan baru puas, pergi lagi. Mungkin kali ini ngomong hati-hati ya. Ngomongnya juga hati-hati, ada dari Inggris campur Mandarin. Pokoknya hati-hati ya. Bila perlu bawa gambar kasih dia. Itu nyesalnya 1 bulan. Ada yang nyesalnya 1 tahun saudara ya. Kalau misalnya tidak naik kelas ya, nyesal 1 tahun gitu ya. Ya itu cukup lama. Ada yang nyesal seumur hidup. Punya pacar, waktu pacaran baik sekali, lembut sekali, seperti durian ya. Tapi begitu menikah gitu, keluar taring-taringnya. Taring-taringnya keluar. Pendeta bilang tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau doain supaya dia cepat-cepat inna ilahi wa inna ilaihi. Takut dosa. Nyesal seumur hidup saudara. Susah. Ada yang nyesal seumur hidup. Gak ngaku ya. Gak apa-apa ya. Pak Bini gak dengar. Tapi juga itu baru seumur hidup. Ada lagi penyesalan yang selama-lamanya, yang kekal. Kalau orang tersebut salah memilih juru selamatnya. Dia pikir itu juru selamat, tapi salah karena bukan Tuhan Yesus. Salah pilih, maka dia akan masuk ke salah jalan.
Maka saudara yang saya kasih Tuhan, jikalau hari ini saudara sudah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, itu pilihan yang benar. Ya, walaupun menyesal seumur hidup gak apa-apa, gitu ya. Yang penting jangan menyesal selama-lamanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, Daud, dia tahu cita-citanya. Dan saya yakin, walaupun dia tidak diberikan kesempatan, dia tidak merasa menyesal. Karena dia tahu, apa yang Tuhan kehendaki itu selalu yang terbaik. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari pada Daud pada siang hari ini boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Di mana Daud tidak dipilih, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara yang saya kasih Tuhan, mungkin saudara pernah merasa kecewa, saudara pernah merasa marah, karena saudara mencita-citakan sesuatu, tetapi sampai hari ini belum mencapainya. Saudara berpikir, kenapa Tuhan berdemikian? Kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Padahal aku baik, padahal aku mengasihi Tuhan, padahal aku sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Mengapa? Tapi Daud, saudara, dia memiliki cita-cita yang mulia. Dia ingin membangun rumah Tuhan, dan Tuhan tidak izinkan kepada dia, tapi dia tetap mendukung, dia tetap setia, dia tetap mensupportnya. Saudara, biar kita belajar seperti Daud. Kita belajar seperti Daud. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Hamba-Mu menserahkan seluruh jemaat di tempat ini. Mereka hadir, berbakti, bersukacita memuji Engkau. Namun Engkau sudah mengetahui hati yang terdalam daripada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau yang melawan mereka, Engkau yang menyelidiki mereka. Jikalau ada yang sakit, biarlah Engkau Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang sedang bergumul tentang pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau sedia menjawab doa-doa mereka. Berikan kesabaran, mereka menanti. Jikalau ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka, dengan berbagai macam masalah yang dihadapi bertubi-tubi, Tuhan, Engkau datang pada mereka, Engkau menghibur mereka, supaya mereka semua diberi kekuatan, di mana seperti Daud, walaupun menghadapi kesulitan, walaupun ditolak, tapi tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami berlaku demikian. Hamba-Mu mau serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Pendeta Benny yang penuh kesetiaan melayani tempat ini. Berkati segala pergumulannya. Dia hendak memiliki arwan dan green card yang sedang digumulkan. Biarlah Tuhan yang memberikan jawaban sesuai dengan waktunya. Berkati keluarganya, berkati juga anak-anaknya. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati kami semuanya. Biarlah kami dengan tetap semangat, tetap setia, memuliakan nama Tuhan, menjunjung tinggi nama